Oke, assalamualaikum. Selamat datang di channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada handphone yaitu Sony Xperia XZ3 yang keadaannya kalau dicas seperti ini hanya kelip-kelip, dan kalau kita nyalakan hanya getar ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kayaknya sudah pernah dibongkar karena kemarin saya menerima sudah bongkaran seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi akan saya bongkar kembali karena yang pasti ini hardware. Saya sudah pastikan hardware karena saya coba dengan colok cas juga dia hanya kedip-kedip seperti ini atau LED menyala ya teman-teman. Tapi kita nyalakan juga hanya getar, tapi tidak ada indikasi misalkan suara-suara dan lain-lain, ini tidak ada. Kita berpenasaran ini di driver LCD atau jalur LCD ya, kita bongkar dulu dan kita nyalakan, tetap tidak ada respon atau cuman kedip-kedip seperti ini. Kita cas. Nah, saya berprediksi di sini ini juga baterainya juga sudah chamberan atau chamber ya, ini soket baterainya ya, jadi ini berpengaruh juga ya teman-teman. Nah, kita copot saja untuk ini apa komponennya atau mesinnya, kita copot, kita cek soketnya aman semuanya ya teman-teman. Udah, di sini juga chamberan, di sini juga ada chamberannya. Oke, kita copot dulu. Nah, kita copot. Untuk cara copot itu seperti ini, mudah ya. Ini kita copot, ini banyak fleksibelnya, ini yang chamberan. Oke, di sini ini sudah pernah dipanasin ya, kayaknya ada bekas blower atau fluk ya. Ini di sini sama sini ya teman-teman, dua ya. Ini bisa juga displaynya juga di sini, tapi ini IC power juga ya teman-teman. Ini yang menimbulkan mungkin tapi sebelum kita kerjakan itu, kita masuk ke jalur-jalurnya dulu ya teman-teman, jangan langsung divonis ke display dan lain-lain. Nah, ini ada chamberan di sebelah sini teman-teman, harusnya ini tidak bisa ini di chamber seperti ini karena ini kapasitor ya teman-teman. Untuk kapasitor seperti ini ya teman-teman, itu pantangan di chamber ya. Kalau di chamber itu pasti short, akan short ya. Jadi yang kita chamber harusnya adalah, nah ini sudah, nih resistor ya harusnya yang di chamber, bukan kapasitor. Nah, ini ya, ini sudah bekas blower ya, ini entah diganti atau cuman dipanasin, saya nggak tahu. Yang pasti saya belum ada ini ya, belum ada yaitu skemanya ini, jadi saya cuman kira-kira aja. Nah, di sini ini ya pantangannya di sini. Ini kenapa tadi di chamber ya teman-teman, untuk teman-teman kita harus bisa membedakan mana kapasitor dan mana resistor teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau ini kita chamber berarti ini resistor, itu jangan di chamber. Kalau dicopot malah enggak apa-apa ya teman-teman. Kalau di chamber itu short. Nah, ini juga bekas chamberan. Itu kita balik. Nah, di sini juga ada IC seperti ini, sudah pernah dibongkar juga. Dan ini juga chamberan ini di baterai. Harusnya untuk kasus seperti ini, sebelum kita masuk ke IC seperti ini ya teman-teman, nah ini kita masuk ke jalurnya dulu ya teman-teman. Di sini sudah saya cek tegangannya hilang untuk yang 24 volt. Untuk menghidupkan layar LCD itu tidak ada ya teman-teman, sudah saya cek. Dan di sini kenapa chambernya di sini juga, untuk teman-teman ya, saya tidak begitu pinter, tapi ini solusinya ya. Kalau LCD blank dan lain-lain kita ukur aja dulu teman-teman, jangan langsung eksekusi yang lain. Ini ya, yang namanya resistor itu yang hitam-hitam, ini bisa kita chamber kalau resistor seperti ini. Jadi kalau resistor ini mempunyai hambatan ya, nah kedua sisi ada hambatannya. Dan untuk kapasitor teman-teman, untuk kapasitor seperti ini dia mempunyai hambatan dalam, yang satu tidak ada hambatannya.
Nah seperti itu tidak bisa kita chamber, sepertinya keliru ya kalau di chamber seperti ini, bisa short juga atau konslet ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah kalau istilahnya kapasitor itu seperti kalau di elektronik itu elko ya teman-teman. Jadi elko itu kalau dibalik itu pasti short atau kita chamber saja. Untuk yang plus ke main, main ke plus, kita chamber jadikan satu, itu pasti akan meledak. Nah di sini kita ukur, caranya seperti ini ya. Kita buktikan apakah ini kapasitor atau resistor ya. Kita ke ohm saja di sini. Oke, kemudian kita taruh di sini ya teman-teman. Yang min, yang plus maaf, yang plus kita taruh ke main, yang min kita arahkan ke komponen seperti ini. Nah ini tidak ada hambatan sama sekali untuk yang ujung bawah, dan yang dalam kita ukur di sini. Nah dia mempunyai hambatan. Seperti itulah kapasitor ya teman-teman. Kita pasti tahu ya teman-teman, ada hambatannya ya. Yang satunya pasti tidak ada hambatan, dan untuk resistor yang satunya ada hambatan, yang satunya juga pasti ada. Dan untuk resistor bisa ya kita copot terus kemudian kita sambung atau chamber, itu tergantung fungsi dulu ya teman-teman. Kapasitor itu ada berbeda-beda ya, dan resistor juga ada perbedaan atau berbeda-beda. Ada yang sebagai sekring atau pembatas, ataupun sebagai apa ya, penghantar saja, maksudnya fuse ya, sekring itu fuse. Oke seperti ini. Nah untuk kita apa namanya, pasti ada hambatannya. Yang kita balik pasti di sini. Untuk cara mengukurnya seperti tadi ya teman-teman. Nah kita cek saja. Nah di sini untuk resistor ya, pasti kalau diukur seperti ini 0 ya biasanya untuk resistor ya teman-teman. Kalau kapasitor pasti ada tegangan, dan untuk resistor itu tidak ada tegangan kalau diukur di komponennya seperti ini. Ada juga untuk resistor ya, resistor seperti ini. Kalau dibolak-balik ini ya seperti ini. Oke, beginilah penjelasan sedikit ya. Jadi kita tidak tahu apa kerusakan yang pasti ini ya teman-teman untuk handphonenya, yaitu Xperia XZ3 ya teman-teman. Nah ini karena saya belum ada jalurnya atau skemanya ya. Ini masuk ke sini ya teman-teman, menurut saya belum ada. Nah untuk teman-teman yang ada skemanya silahkan share ya, atau boleh komen di kolom komentar saya. Saya mau sedot ini ya, untuk perbaikan ini ya teman-teman. Saya mau sedot, yaitu download, maksudnya mau saya download ya, dan saya mau mengerjakan ini ya teman-teman. Ini kita skip aja dulu ya teman-teman, karena ini sudah banyak sekali yang sudah dikerjakan dan banyak kekeliruan ya teman-teman. Jadi kita harus ukur dulu sebelum kita kerjakan. Kita ukur-ukur dulu mana yang harus di chamber, mana yang harus diperbaiki, harusnya kita tahu dulu ya teman-teman. Jangan langsung divonis itu driver LCD atau IC LCD ya teman-teman. Oke seperti itu dari saya. Kemungkinan banyak kata-kata yang kurang berkenan atau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.